Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri walul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin hadirat jamaah selazur rahimakumullah. Kembali bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia-Nya dengan melafazkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasul dengan lafaz Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Hadirin hadirat jamaah selazur rahimakumullah. Di antara doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Nabi Muhammad, dan liman adraka Ramadana falam yukfar lahu. Kemudian kata Nabi Muhammad, amin. Apa artinya? Dan celakalah orang yang bertemu dengan bulan suci Ramadan tetapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa jawaban Nabi? Amin. Ini doa yang sangat luar biasa, doa yang sangat mustajab. Yang berdoa siapa? Malaikat Jibril, Sayyidul Malaikah, pemimpinnya malaikat, gelarnya Ruhul Kudus. Kalau orang Nasrani mengatakan Namus Al-Akbar. Siapa yang mengaminkan? Nabi Muhammad, manusia yang paling mulia. Celakalah orang yang bertemu dengan bulan suci Ramadan tetapi dosanya tak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa jawaban Nabi? Amin. Oh, ini dahsyat doa ini. Kita ini di penghujung Ramadan. Insya Allah besok Jumat atau Sabtu kita sudah lebaran. Kira-kira Bapak Ibu yang hadir ini lebarannya Jumat atau Sabtu? Entah Jumat atau Sabtu lah Ustaz. Tapi kalau saya ditanya, Ustaz kapan lebarannya? Saya pilih hari Sabtu. Ngapa gitu Ustaz? Kalau lebaran Sabtu nanti malam masih ngisi dia. Tapi kalau Jumat nanti malam sudah berakhir dia. Tapi jelas ini di akhir Ramadan. Kalau kita menjadi orang yang beruntung itu ketika dosanya diampunin. Tapi ketika dosanya tak diampunin maka menjadi orang yang celaka. Orang mau bertemu dengan bulan suci Ramadan, bayangkan Bapak Ibu, itu 2 bulan berdoa pagi sore siang malam. Apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami bulan Rajab, bulan Sya'ban, sampaikan kami di bulan Ramadan. Pagi sore siang malam berdoa. Besok masuk Ramadan, hari ini meninggal. Maka apa yang kita katakan? Oh, bapak itu rugi. Oh, ibu itu rugi. Apa sebabnya? Tak bertemu dengan bulan yang mulia. Tapi ingat apa Ibu? Orang tak bertemu dengan bulan suci Ramadan termasuk orang yang rugi. Tapi orang bertemu dengan bulan Ramadan itu pilihannya cuma 2. Satu menjadi orang yang beruntung, kedua menjadi orang yang celaka. Kapan menjadi orang yang beruntung? Ketika dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan jadi orang yang beruntung? Ketika dia menjadi orang yang bertakwa. Kapan dia menjadi orang yang rugi? Ketika dia dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita hitung-hitung muhasabah diri. Kira-kira kita ini masuk orang yang rugi atau orang yang beruntung? Kalau orang beruntung, alhamdulillah, mudah-mudahan dosa kita diampunin. Karena memang idealnya Bapak Ibu, orang itu kalau bertemu dengan Ramadan itu dosanya betul-betul diampuni. Apa sebabnya? Karena amalan Ramadan siang maupun malam itu menggugurkan dosa. Siang hari yang berpuasa itu menggugurkan dosa. Dalilnya kita semuanya hafal. Man soma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Puasa siang hari menggugurkan dosa. Malam sama. Man qoma, barang siapa yang malam salat raweh, baca Quran, berzikir, imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosanya pun juga akan diampunin. Lalu ngapa ada orang bertemu dengan bulan suci Ramadan kemudian keluar Ramadan kok dosanya tidak diampunin? Bisa jadi waktunya orang berpuasa dia tak berpuasa. Kira-kira menurut Bapak Ibu ada nggak orang Islam yang waktunya puasa tak puasa? Nggak cuman ada tapi banyak. Itu yang bikin dosanya nggak diampunin. Sudahlah nggak puasa, ikut buka bersama, itu paling kacau Pak Ibu.
Kan ada yang kayak gitu. Saya kalau pulang ngajar ngaji itu lewat jalan Ponorogo, saya tengok nggak semuanya sih, tapi ada. Kan banyak tuh kanan kiri jalan minta semua apa takjil. Orang kaya itu baik hati, dia kasih takjil untuk bukaan, kasih takjil untuk buka puasa. Dia enggak, bukanya bukan nunggu maghrib, minggir ke pohon langsung diminum. Ya salam. Ini bikin dosanya enggak diampuni. Aturannya orang sholat malam itu menghapuskan dosa, tapi ngapa dosanya enggak diampunin? Aturannya sholat taraweh, dia tidak sholat taraweh. Ada nggak kaum muslimin yang nggak sholat taraweh? Oh, nggak cuman ada lagi apa ibu? Ya Allah Rabbi. Tapi banyak. Tapi yakinlah orang yang siangnya berpuasa, malamnya sholat taraweh, itu dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngapa dosa yang diampuni? Waktunya puasa tak puasa, waktu sholat taraweh nggak sholat taraweh. Ustadz, tapi ada juga orang yang berpuasa, tapi kok dosanya juga nggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, bisa jadi apa ibu? Mungkin puasanya perlu diteliti lagi. Karena selama kami ceramah Ramadan yang sering kami jumpain, banyak anak-anak kecil itu, anak-anak SD bahkan SMP itu niat puasa banyak nggak hafal Pak Ibu. Kalau puasa tanpa niat, puasanya sah nggak? Nggak salah. Saya biasanya kalau tanda tangan tuh, siapa yang hafal niat puasa beserta artinya, Ustadz kasih bukunya. Kalau nggak, hafalkan dulu. 89% tak hafal nggak Pak Ibu? Puasa apa niat tadi? Nggak pakai niat Ustadz, penting sahur aja. Ya salam. Ini gimana puasa yang bisa menggugurkan dosa? Dia puasa kayak itu cuma dapat haus, dapat lapar, nggak dapat apa? Tak dapat pahala. Atau dia puasa tapi nggak sholat. Ini banyak juga. Puasa tapi nggak sholat. Sah puasanya? Oh sah. Karena puasa sama sholat itu punya syarat rukun tersendiri. Tapi ingat, orang yang puasa tapi nggak sholat, puasanya tetap sah, tapi nggak mendapatkan pahala apa-apa dia. Puasanya nggak menggugurkan dosa. Apa sebabnya? Dia tinggalkan kewajiban yang lain. Puasanya cuma menggugurkan kewajiban, tapi nggak dapatkan pahala apa-apa dia. Sama kayak hari Jumat, ketika khotibnya belum naik mimbar masih asik main HP. Ketika khotib naik mimbar, HP dimatikan, duduk bagus, tidur dia. Ada nggak? Oh ada. Itu cuma menggugurkan kewajiban, nggak dapat apa-apa dia. Atau ketika khotibnya khutbah main sama kawan yang kanan kiri, biasanya anak-anak SMP itu, anak SD itu main. Itu sholat Jumatnya cuma menggugurkan kewajiban, tapi nggak dapat apa-apa dia. Ibaratnya seperti ini. Kita kerja dari pagi sampai sore, udah capek, kepanasan, keringatan, kadang kehujanan. Waktunya gajian, nggak dapat gajian, kan rugi. Itulah ibaratnya orang puasa tapi nggak sholat Jumat tapi main, khotibnya khutbah tapi tidur. Itu nggak dapat apa, cuman menggugurkan kewajiban. Sehingga orang yang puasa demikian tak dihapuskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apalagi menyebabkan orang puasanya tidak menghapuskan dosa? Dia hanya sanggup menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa, tapi dia tak sanggup menahan diri dari perkara yang membatalkan pahala puasa. Ini yang berat dia. Orang tak makan, tak minum, sanggup dia. Tapi untuk menahan supaya tak menggibah, supaya tak bohong, dia tak sanggup apa ibu. Orang gibah puasanya tetap sah, tapi pahalanya hilang. Akhirnya saya siap, bisa jadi puasanya nggak menggugurkan dosa. Kalau menggibah tuh ternyata kalau dihitung dosanya banyak juga Pak Ibu. Kalau sekali menggibah dosanya 1, sebulan 30, setahun 360, 3 tahun 1000. Itu kalau sehari 1. Kalau sehari 10 menit, tak terbayang dosanya Pak Ibu. Banyak dosanya. Makanya ketika bulan puasa kok banyak gibah, banyak gunjing, itu hilang pahalanya. Puasa akhirnya sia-sia. Ikut sholat zuhur berjamaah, dengarkan kultum, itu banyak pahalanya. Tapi sampai rumah banyak juga dosanya. Kenapa? Ini dosa mulut. Baru ustadznya maju, ustadznya ketek bono. Ustadz bukan ini. Wah, itu lanjut apa ibu. Makin lama makin banyak dosa. Maka gibah hindari. Kemudian yang kedua, menghilangkan pahala puasa apa? Berbohong. Bohong itu menghilangkan pahala puasa. Makanya kita ajarkan kepada anak kita jujur, jangan sampai bohong. Yang miris sekarang ini, ada orang tua ngajari anaknya bohong apa ibu? Ada orang tua ngajari anaknya bohong? Ada. Saya guru MDA paham betul. Pagi-pagi datang WA, Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam Ustaz, izin anak saya sakit. Oh iyalah Bu, mudah-mudahan cepat sembuh. Dah, pagi tak masuk MDA, sorenya masuk SD.
Berarti sakitnya cuman setengah hari. Akhirnya besok dia masuk sekolah, temannya bilang, Ustadz, dia kemarin SD masuknya, katanya pagi sakit. Oh iyalah, dia masuk, saya panggil, nak, kemarin sakit apa? Saya enggak sakit dah Pak Ustadz. Terus kok nggak masuk? Emak aja malas ngantar. Allahu Akbar. Emaknya malas ngantar, dia bilang sakit. Ini ngajari apa? Ngajari anaknya bohong Bapak Ibu. Ini kalau dilakukan bulan puasa bisa hilang pahala puasa. Kemudian apa lagi yang bisa menghilangkan pahala puasa? Mengadu domba, namimah. Diadu orang baik-baik, diadu domba jadi berantem. Itu hilang pahala puasanya. Kemudian yang terakhir menghilangkan pahala puasanya yaitu bersaksi palsu. Wah, itu menghilangkan pahala puasa. Milih orang bukan karena jujurnya, bukan karena adilnya, tapi karena wani piro. Itu tak jujur ya, saksi palsu, maka hilang pahalanya. Tapi mudah-mudahan kita yang hadir ini semua dosa kita, keluarga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita termasuk orang yang rugi. Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.